Salam saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 25 April berjudul Menjadi Manusia Unggul. Aspek lain untuk membangun gambar diri yang sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan rancangan Allah adalah seseorang memiliki pikiran atau mental yang sehat yang harus dibangun melalui pendidikan yang baik formal, pendidikan umum, akademis maupun pendidikan informal, yaitu lingkungan dan keluarga. Pikiran yang tidak sehat tidak membuat seseorang mampu mengerti pikiran Tuhan atau kebenaran firman Tuhan. Jadi pikiran yang memang tidak sehat, yang tidak terasah dengan baik, tidak akan bisa mengerti pikiran Tuhan melalui kebenaran-kebenaran Alkitab. Tuhan adalah pribadi yang cerdas. Hasil karya dan kebenarannya juga lahir dari kecerdasannya. Oleh sebab itu, untuk memahami kecerdasan Tuhan, seseorang harus mengimbangi Tuhan dengan memiliki kecerdasan semaksimal mungkin. Hanya orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi yang dapat mengerti kebenaran-kebenarannya. Mencintai Tuhan dengan segenap akal budi artinya dengan pikiran yang dimaksimalkan. Menggali kebenaran firman Tuhan dibutuhkan perangkat-perangkat antara lain logika yang diasah, kemampuan memahami bahasa, terutama bahasa sendiri yang dipakai untuk menulis Alkitab, dan lain sebagainya. Lebih lengkap lagi kalau mampu memahami bahasa asli Alkitab, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Jadi mengenal dulu bahasa Indonesia bagi orang Indonesia, mengenal dengan baik bahasa Inggris bagi orang yang berbahasa Inggris, kemudian lebih lengkap lagi kalau bisa memahami teks asli Alkitab. Logika yaitu kemampuan berpikir atau pemahaman tentang penalaran yang berdasarkan logika deduktif maupun induktif sangat efektif menangkap kebenaran firman Tuhan. Lebih lengkap lagi kalau seseorang dilengkapi sistematika berpikir yang membantu seseorang menemukan kesimpulan-kesimpulan dari kebenaran Alkitab secara induktif dan fakta-fakta empirisnya. Seseorang yang menggunakan logika dengan baik terhindar dari manipulasi-manipulasi dalam emosinya. Manipulasi-manipulasi dalam emosinya itu bisa memalsukan atau menciptakan pemalsuan, saudaraku. Seperti di gereja-gereja tertentu yang terlalu berlebihan menggunakan emosinya, terjadi pemalsuan-pemalsuan di situ. Pemalsuan hadirat Allah, pemalsuan urapan Roh Kudus, pemalsuan karunia-karunia roh. Kenyataan inilah yang banyak terdapat dalam kegiatan keagamaan. Kalau di kalangan orang Kristen lebih banyak pada gereja aliran Pentakosta, karismatik, dan sejenisnya. Dalam hal ini dibutuhkan pendidikan yang baik, yang membiasakan diri seseorang memiliki nalar yang baik untuk menganalisa Alkitab. Tentu dalam hal ini nalar bukan segalanya, tetapi satu bagian yang tidak boleh dianggap tidak penting. Faktanya dalam kehidupan ini, negara atau bangsa yang tidak menggunakan logikanya atau rasionya dengan baik, selain miskin karena tidak menjadi negara yang maju, tapi juga negara yang penuh konflik, negara yang penuh kejahatan moral dalam gelanggang politiknya, diskriminasi, ketidakadilan, dan kebejatan moral lainnya. Dan yang hal ini sangat tipis ya di
negara-negara barat. Tapi di luar negara barat, kita melihat begitu banyak terjadi konflik, kisruh, perang, diskriminatif, perlakuan tidak adil, karena tidak menggunakan logika maksimal. Hal ini sangat diperankan atau dipengaruhi oleh filosofi hidupnya. Dan filosofi hidup sangat ditentukan oleh kepercayaan atau agama yang dianutnya. Keadaan suatu masyarakat dapat menjadi tolak ukur kebenaran kepercayaannya. Saudaraku sekalian, di lapangan sering kita jumpai orang-orang yang kualitas hidupnya secara umum saja sudah rendah. Tetapi mereka dengan alasan dipimpin Roh Kudus atau menerima karunia Roh Kudus, mengajar dan membimbing orang lain yang kualitas umumnya bisa lebih baik. Di sini terjadi pembodohan. Mengapa, saudaraku? Sebab banyak orang berpikir bahwa kebaikannya secara umum yang dimiliki dalam kehidupan ini, karena tidak berkaitan dengan kegiatan gereja atau agama, dianggap sebagai tidak bermutu. Saya ulangi, banyak orang berpikir bahwa kebaikannya secara umum yang dimiliki dalam kehidupan ini, karena tidak ada kaitannya dengan kegiatan gereja atau agama, dianggap sebagai tidak bermutu. Padahal kebaikan secara umum juga bagian dari proses penyempurnaan untuk menjadi manusia unggul menurut Tuhan. Kalau secara umum saja seseorang tidak baik atau tidak berkualitas, maka seseorang tidak mencapai keunggulan di hadapan Tuhan, yaitu memiliki gambar diri yang ideal menurut kehendak dan rancangan Allah. Kehancuran kehidupan umat Tuhan dewasa ini disebabkan karena umat dimentori oleh orang-orang yang sebenarnya belum memiliki kebaikan secara umum yang memadai. Mereka adalah orang-orang yang gagal dalam marketplace, kemudian melarikan diri dalam pelayanan gereja untuk memiliki kemudahan-kemudahan hidup. Biasanya orang-orang seperti ini menjadi dukun-dukun dalam gereja. Mereka tidak mengajarkan kebenaran kepada umat, tetapi menjual jasa. Hal ini mirip dengan praktek perdukunan dalam masyarakat. Banyak orang-orang berpendidikan tinggi yang memiliki kualitas yang baik, ya, datang kepada dukun-dukun dalam gereja yang pendidikannya rendah. Hanya kelebihannya mereka itu mengaku memiliki kuasa dari Tuhan, kedekatan dengan Tuhan yang bisa memberikan solusi bagi masyarakat. Sehingga banyak cerdik-cendikiawan, orang-orang yang sukses dalam marketplace ini dibodohi oleh orang-orang itu. Orang-orang yang secara logika umum saja rendah, tapi menjadi pendeta. Dan ini bisa merusak kehidupan orang-orang yang cerdas dan punya kebaikan secara umum. Manusia unggul menurut Tuhan adalah orang-orang yang mengembangkan semua potensi yang ada padanya. Sehingga dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat pun juga memiliki keunggulan. Sehingga dapat memberkati bangsa, negara, serta masyarakat. Dan itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu ibadah seluruh kehidupan ini. Itulah sebabnya kita tidak boleh membedakan antara kegiatan kerohanian dengan kegiatan sehari-hari seperti bekerja di kantor, rekreasi dengan keluarga, olahraga, makan minum, dan lain sebagainya. Jangan memisahkan kehidupan kita menjadi dualisme, kehidupan beragama dan kehidupan non-beragama. Seluruh kehidupan kita adalah kehidupan yang harus dipersembahkan bagi Tuhan, mengiring Tuhan. Sola Gracia.